Halo, perkenalkan nama saya Kesha Lavendri dari kelas 10 IPA 2. Pada hari ini saya akan menyampaikan tentang Kerajaan Majapahit. Identitas Kerajaan Majapahit secara singkat. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Dan yang kedua adalah kehidupan politik. Kehidupan politik Kerajaan Majapahit sudah teratur dengan baik. Majapahit menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan lain di luar Nusantara, seperti dengan Kerajaan Cina, Champa Siam, dan Kamboja. Hal ini dibuktikan dengan beberapa sumber yang menyebutkan bahwa pada tahun 1370 hingga 1381, Kerajaan Majapahit telah mengirimkan beberapa kali utusan persahabatan ke kerajaan di Cina atau Tiongkok. Dan yang ketiga adalah kehidupan ekonomi dan sosial. Kemajuan kehidupan ekonomi di Kerajaan Majapahit tercermin pada mata uang yang sudah dipergunakan. Jenis mata uang yang berhasil dibuat yaitu dari bahan campuran perak, timah putih, timah hitam, dan tembaga. Selain itu, berdasarkan catatan biarawan Katolik Roma bernama Odorico, ia menyebutkan bahwa saat mengunjungi Istana Jawa, ia melihat istana tersebut penuh dengan perhiasan emas, perak, dan permata. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti di India karena kerajaan ini bercorak Hindu. Namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoritis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Kehidupan budaya Kerajaan Majapahit berkembang pesat, terutama di bidang seni sastra. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sastra yang dihasilkan seperti kitab Negara Kertagama, kitab Sutasoma, kitab Kunjarakarna, dan lain sebagainya. Kerajaan Majapahit juga meninggalkan banyak jejak sejarah kebudayaan berupa prasasti dan candi. Dan yang terakhir adalah budaya dan peninggalan. Peninggalan Kerajaan Majapahit. 1. Kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Negara Kertagama berarti negara dengan tradisi atau agama yang suci. Kitab ini sebetulnya tidak ditemukan dalam Kakawin Negara Kertagama, sebab Empu Prapanca menyebutnya karyanya dengan judul Dewaca Warnana yang berarti uraian mengenai desa-desa. Kitab ini berisi tentang istilah raja-raja Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, upacara srada, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. 2. Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular. Kitab Sutasoma ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Bagian dari kakawin ini dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari bagian konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. 3. Candi Tikus. Candi Tikus pertama kali ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto saat itu, R.A.A. Kromojojo. Para ahli memperkirakan candi ini sebagai peninggalan Kerajaan Majapahit pada abad ke-14 di pemerintahan Hayam Wuruk. Candi ini diperkirakan sebagai tempat mandi raja dan upacara tertentu yang dirayakan dalam kolam-kolam candi. Mungkin segitu aja informasi yang saya berikan. Semoga bermanfaat untuk kedepannya dan terima kasih.